Pertama-tama gue mau berterima kasih sama yang menanya pertanyaan ini, dan gue mau mengajak lo semua untuk betul-betul nonton ini sampai selesai karena menurut gue ini sangat penting. Nah, bunyi pertanyaannya, bagaimana tanggapan gue tentang The Duty Fulfiller? Buat yang belum tahu, The Duty Fulfiller ini adalah salah satu dari 16 hasil tes kepribadian yang ada di MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Ya. MBTI ini adalah tes kepribadian yang paling populer, ya, dan sudah ada puluhan tahun. Nah, tanggapan gue tentang The Duty Fulfiller seperti apa atau yang disebut di MBTI itu IS, Introverted Sensing Thinking and Judging, ISTJ, ya. Itu sama seperti pendapat gue tentang hasil tes kepribadian yang lain, yaitu gue nggak percaya sama sekali. Dan gue mengajak lo semua untuk jangan memakan atau menelan mentah-mentah hasil tes kepribadian. Kepribadian lu tidak ditentukan oleh hasil tes. Kepribadian lu tidak ditentukan oleh hasil tes. Rasanya gue pengen ngomong itu berkali-kali kalau bisa, tapi ntar kepanjangan videonya. Jadi menurut gue, by the way, sebelum gue lanjut, industri tes kepribadian itu ada di tahun 2018 ada buku yang judulnya The Personality Brokers. Ini menjelaskan mengenai industri tes kepribadian yang sampai nilainya sampai 2 miliar dolar per tahun. Dan MBTI by the way juga salah satu dari bagian dari pasar itu yang paling besar dari MBTI sebetulnya, ya. Dan ini gue bukan menyerang satu tes doang, by the way, dan gue nggak ada niat untuk menyerang gitu. Cuma gue ingin mengajak kalian jangan terpaku sama hasil tes seperti itu. Ada MBTI yang ada 16 bentuk kepribadian. Ada lagi Revised NEO, itu tes kepribadian juga, ada 6 kepribadian. Gue mau buat deh sekarang. Ada 2 tipe orang di dunia, orang yang suka Metallica sama orang yang nggak suka Metallica. Gue suka Metallica. Terus apa? Dan by the way, kalau jadi sangat tergantung konteks gitu. Dan MBTI secara spesifik itu juga sudah terlalu banyak kritik yang secara saintifik mempertanyakan bahwa MBTI ini, baca sejarahnya MBTI. Dan gue bukan menyerang Catherine dan Isabel, ibu dan anak itu yang pertama kali muncul dengan MBTI ini gitu ya. Tapi banyak sekali kalau lo baca sejarahnya itu yang sangat dipertanyakan gitu, dan valid dipertanyakannya itu. Bahkan banyak sekali hasil jurnal yang mendukung validitas dari MBTI ini itu backingannya adalah Myers-Briggs Foundation. Jadi terlalu banyak yang dipertanyakan. Dan kalau kita bicara soal validitas, kita mulai bicara dari reliability dipertanyakan, validitasnya dipertanyakan, independensinya dipertanyakan, komprehensifnya dipertanyakan. Dan wajar dipertanyakan karena nggak ada manusia itu tidak bisa dikategorikan menjadi tipe kepribadian orang tuh. Oh enggak, dia tipe A, tipe B, tipe C, enggak. Kepribadian seorang itu fleksibel, dapat berubah. Tapi faktor genetik gimana? Mulai belajar namanya epigenetics, gue nggak mau menjelaskan panjang di sini, tapi kepribadian seorang bahkan secara genetik tuh secara bertahap itu bisa berubah. Jadi nggak permanen, personality kepribadian orang itu tidak permanen, oke? Dan ini terus dari mana? Karena efeknya, bahayanya apa? Kenapa gue ini video agak sedikit panjang? Kenapa? Karena ini luar biasa penting. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana lo menjalani hidup lo ke depan dan kualitas hidup lo juga. Kalau kita percaya sama hasil tes kepribadian dan itu kita lihat, kita melabel diri kita, gua ISTJ, gua ENFP atau apapun, atau hasil tes kepribadian yang lain apapun, lu jadi melabel diri lu, dan akhirnya cara lu menjalani hidup lu, cara lu membuat mungkin tujuan dalam karir lu atau goals lu misalnya, keyakinan lu mengenai kemampuan lu itu jadi ditentukan sama label yang lu berikan. Itu kebalik cara berpikirnya. Goals lu,
apa yang ingin lo lakukan, apa yang ingin lo capai dalam hidup lo, itu jangan dibatasi oleh label-label tadi. Jadi kepribadian goals itu jangan ditentukan berdasarkan kepribadian lo, kebalik. Justru kepribadian lo itu diarahkan dari goals yang ingin lo capai, dari tujuan hidup lo apa, dari apa yang ingin lo lakukan dalam hidup lo. Nah, untuk mencapai itu, untuk menjalani itu, gue perlu menjadi orang yang seperti apa. Bahkan kalau kita bicara secara saintifik, yang paling banyak research yang cukup diterima secara saintifik kalau kepribadian itu yang ada disebutnya the big five. Nanti lo bisa cari sendiri, gue nggak mau jelasin panjang, ini udah cukup panjang videonya. Tapi the big five itu pun gitu ya, gue sebut sedikit ya, mengenai openness to keterbukaan untuk belajar hal baru, pengalaman baru, tentang seberapa organized lo, kemudian seberapa energized lo, dan connected dengan orang-orang di sekitar lo, kemudian seberapa optimistic lo dan friendly lo dengan seseorang, dan juga seberapa baik lo menghandle stress dan negative emotion. Itu yang disebut the big five. Tapi itu pun bukan tipe kepribadian, itu semua sifatnya adalah range. Jadi continuum, jadi sifatnya itu dari masing-masing 5 tadi itu pun juga dari orang ke orang tuh bisa berubah seiring perjalanan hidup mereka. Jadi nggak fix, nggak permanen. Ini kayaknya video yang paling panjang yang pernah gue buat di sini gitu. Karena ini luar biasa penting, karena sudah sangat banyak, gue luar biasa banyak melihat orang yang melabel diri mereka dengan 4 huruf dari tipe kepribadian dari MBTI. Gue dulu sisi introvert gue jauh lebih tinggi dibandingkan sisi ekstrovert gue. Gue juga masih sampai sekarang punya sisi introvert yang cukup tinggi. By the way, introvert dan ekstrovert pun juga bukan tipe orang. Gue cek video gue yang judulnya kalau nggak salah dipaksa jadi ekstrovert. Jadi introvert dan extrovertness pun tuh hanya sebetulnya range juga. Setiap orang punya dua-duanya, nggak ada. Kalau orang kalau nggak salah Carl Jung yang bilang kalau orang 100% introvert atau 100% extrovert itu orang gila pasti. Karena nggak ada orang yang dua-duanya gitu. Nggak ada orang yang hanya salah satu aja. Pasti setiap orang punya dua-duanya. Nah gue dulu sisi introvert gue jauh lebih tinggi ya kecenderungannya. Nah sekarang gue juga tetap cukup tinggi sisi introvert gue, dan gue terus memanfaatkan itu. Introvert itu penting by the way, jangan disepelekan. Bukan introvert tidak sebagus extrovert, dua-duanya penting, dua-duanya punya peran masing-masing yang penting dalam hidup kita. Nah tapi seiring berjalannya waktu, gue punya tujuan dan gue punya goals yang jelas, dan untuk bisa mencapai goals gue, untuk bisa menjalani tujuan gue dengan efektif, gue perlu melatih sisi ekstrovert gue. Nyaman nggak prosesnya? Enggak. Tapi karena gue punya tujuan yang jelas, maka tujuan itulah yang kemudian gue jadikan patokan untuk membangun kepribadian yang akan membantu gue untuk mencapai goals gue dan untuk menjalani tujuan gue dengan efektif. Bukan gue membuat goals atau gue menjalani tujuan berdasarkan label-label kepribadian gue yang dikasih sama orang. Nggak ada itu. Lu malah jadi membatasi potensi lu sendiri gitu. Tapi ketika lu terbebas dari label-label ini, lu jadi betul-betul terbuka peluang lu gitu. Lu nggak dipaksa sama orang lain atau sama tes bahwa lu tuh orangnya A, B, C. Manusia kepribadiannya tidak permanen, itu mitos. Tapi kita perlu tahu apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita capai. Nah banyak orang nggak tahu, tapi mereka ingin mencapai apa, mereka ingin menjalani apa tujuannya gitu. Sehingga jadi ya ngikut aja. Tapi ketika lo punya tujuan yang jelas, maka jadikanlah tujuan itu yang ingin lo jalani atau goals yang ingin lo capai, yang lo anggap penting, jadikanlah itu sebagai sesuatu yang menjadi pendorong lo untuk membentuk kepribadian yang dibutuhkan untuk mencapai goals itu, untuk menjalani tujuan itu. Jadi jangan lagi terpatok sama tes-tes kepribadian seperti itu. Oke, nulis, ngisi, terus bilang lu orangnya A, lu orangnya B, lu orangnya C. No, udah bermanfaat.